Shalom saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Songonondo hatani Jehovah, Rajan Israel dohot sipalua ibana, Jehovah Zebaot. Ahudun parjolo, jala ahudu parpudi, jala dangadong debata duk konniau. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia film, ada sebuah adegan yang dirasa tidak mampu dan tidak aman untuk dilakukan oleh pemeran utama atau aktornya, maka akan disediakan pemeran pengganti. Meski pengganti, ada harapan yang diletakkan padanya untuk menyelesaikan adegan berbahaya dan mengambil resiko dari adegan tersebut. Hampir sama dengan itu, dalam nats ini bangsa Israel tengah tergoda menggunakan pemeran pengganti untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah mereka hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, Yesaya 44 adalah surat yang dituliskan ketika bangsa Israel terbuang ke tanah Babel. Sebagai bangsa yang dibuang, mereka hidup sebagai budak yang menderita dan tidak merdeka. Namun, menghadapi kesulitan ini, faktanya bangsa Israel bukannya bertobat dan kembali kepada Allahnya, mereka justru tergiur menyembah dewa Marduk, dewa yang dipercayai Babel sebagai pelindung. Melihat inilah, Allah kemudian bernubuat melalui Yesaya tentang siapa Allah sesungguhnya. Sebagai bangsa yang memiliki Allah, seharusnya bangsa Israel menyatakan kebahagiaannya dalam bentuk kesetiaan. Karena Allah adalah Allah yang besar, yang berkedaulatan, kuasanya tidak terlawan. Allah adalah Tuhan semesta alam. Dia adalah Alfa dan Omega, terdahulu dan pertama, darinya segala berasal. Dia juga adalah yang kemudian, yang akan mengakhiri segalanya, tetapi yang juga akan mendatangkan langit dan bumi baru. Tidak ada Allah lain sepertinya. Dia Raja dan Penebus. Apakah ini hanya pernyataan saja tanpa fakta untuk menenangkan hati bangsa yang tengah berbalik? Jawabnya tentu tidak. Bangsa Israel menyaksikan sendiri bagaimana penyertaan Allah atas mereka sejak bapa leluhurnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka juga menyaksikan pertolongan dan kuasanya yang tidak terbatas membawa mereka keluar dari pembuangan Mesir. Bahkan ketika kini mereka terbuang ke Babel, Tuhan Allah jugalah yang memelihara kehidupan mereka. Lalu, mengapa mereka memerlukan pemeran pengganti, menyembah dewa Marduk yang dianggap sebagai pelindung? Ini tentu tidak hanya tinggal hanya sebagai sejarah bangsa Israel. Kebesaran, kuasa, kedaulatan, dan penebusan Allah telah digenapi dalam Yesus Kristus. Dan di dalamnya, kita yang bukan keturunan bangsa Israel juga turut serta diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats ini awalnya ditulis untuk menentang sikap bangsa Israel yang menyembah dan percaya kepada dewa Marduk di Babel. Tetapi nats ini kemudian hadir hari ini menentang dan mengingatkan kita kembali yang tidak percaya dan yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Allah menyatakan diri sebagai Raja, Penebus, Tuhan semesta alam, terdahulu, terkemudian, satu-satunya, dan tidak ada Allah selain Dia. Artinya, Dia adalah pelindung, Dia adalah penolong, pemimpin, penguasa, pemilik, dan tidak ada yang lebih berkuasa daripadanya. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan tidak ada satupun permasalahan, tidak ada satupun keadaan
tidak ada satupun tuntutan dan pergumulan hidup yang memerlukan pemeran pengganti untuk kita percayai. Biarlah Dia tetap berkuasa, berkarya sebagai pemeran utama dalam kehidupan kita, saat senang atau susah, saat menang atau kalah, saat terbuang atau dipulihkan, saat kita sakit atau saat kita sehat. Tuhan Allah yang berkuasa memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau menyatakan Engkau adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, terdahulu terkemudian, dan tidak ada Allah selain daripada-Mu. Bapa yang baik, di tengah pergumulan dan permasalahan hidup, kami kerap mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami kerap mengandalkan apa yang kami punya. Kami tidak percaya dan tidak mengandalkan Engkau sebagai Raja Penebus, sebagai Tuhan semesta alam terdahulu terkemudian, dan Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun atas kelalaian kami, atas dosa kami, atas pelanggaran kami. Tapi hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, memohon Tuhan membantu kami, agar apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami senantiasa setia, mengandalkan dan percaya hanya kepadamu saja. Kalau ada permasalahan, kalau ada pergumulan yang tidak dapat kami pahami, kami memohon Tuhan menolong kami, sehingga dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tetap hamba-Mu yang setia, yang percaya hanya kepadamu saja. Bapa yang baik, kami akan memulai kegiatan kami pada hari ini. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar Tuhan yang pimpin dan bantu kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, agar dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hari ini, nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Kami berdoa, jika di antara kami ada yang tengah sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Jika ada yang tengah di dalam pergumulan, tolong Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang di dalam penderitaan, tolong Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Bapa yang baik. Nyatalah kehendak-Mu, nyatalah kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat memulai hari baru Bapak Ibu, Amanginang, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian. Shalom.